Warisan Ramadan, hari ke-11, sandal. Sandal naon nu leungit teh Safiera? Tanya seorang wanita yang ada di samping Safiera. Dan tentu saja wanita-wanita yang ada di masjid lainnya, mereka jadi ikut berkerumun. Sandal Hermesku. Safiera serasa ingin menangis ketika melihat memang sandal itu tidak ada. Di rumah memang dia memakai sandal jepit biasa, tapi sandal itulah sandal yang dia bawa dari Jakarta. Safiera awalnya juga tidak menyangka dia membawa sandal itu, tapi ada di selipan di tas kopernya. Sepertinya terbawa saat terakhir dia traveling, dan memang sengaja ingin digunakannya malam itu untuk ke Langgar. Tapi siapa sangka sandal kesayangannya itu malah menghilang, raib entah kemana. Apa di kampung ini suka ada yang mencuri sandal? Keangkuhan Safiera jelas keluar. Sandal itu adalah sandal paling penting untuknya. Sandal yang punya sejarah di beberapa tempat traveling yang didatanginya. Iya kunaon? Bapak-bapak yang masih tersisa di Langgar itu, mereka jadi ikut berkerumun karena memang tidak ada dari para wanita yang tahu di mana sandal itu hilang. Toh dari tadi mereka juga tidak pergi kemana-mana dan mengerubungi Safiera. Ada ibu-ibu yang berbicara dengan bahasa Sunda yang menjelaskan. Dan ini lagi-lagi membuat Ibu Rama begitu malu. Timang sendal kitu doang nu leungit meniku gorowokan. Ngerakeun pisan awewe. Apalagi sekarang di sana juga ada bosnya ibunya Rama. Adatna goreng pisan, bener-bener era jadina kacisari. Keluh di dalam hati ibunya Rama lagi. Memang sandal seperti apa sih yang membuat Safiera histeris macam ini? Sandalku itu bukan sandal biasa, itu Hermes. Keluh Safiera lagi. Dia benar-benar tidak terima. Apa tidak ada CCTV di sini? Itu hanya Langgar biasa, bukan seperti masjid besar yang ada di kota-kota besar yang memiliki kelengkapan fasilitas. Jelas semua orang di sana diam ketika Safiera menanyakan ini. Teh, kunaon? Rama yang baru selesai tadarus, dia ikut menghampiri karena tak mengerti keributan apa yang terjadi di sana. Pamajikan maneh dan ngerakeun timang sendal nu leungit nepi genjleung sakampung. Sebetulnya Ibu Rama ingin sekali bicara begini di hadapan Rama, tapi dia masih bisa menahan dirinya. Meski panas dadanya saat menahan kesal saja di dalam hatinya. Sandalku hilang Rama, dan itu sangat penting banget buat aku. Itu tuh Hermes, harganya sih gak seberapa, memang paling cuman 14 jutaan. Tapi limited editionnya itu loh. Safiera memang membawa beberapa barang kesayangannya, seperti tas dan yang lainnya. Makanya dia pusing sekali, benda yang selalu dijaga olehnya. Dan rata-rata memang barang koleksian Safiera itu limited edition, makanya emosinya sudah sangat tidak stabil. Dia pun tidak memikirkan orang-orang di sekitarnya yang terkaget-kaget dengan harga sandalnya. Itu di kampung, mereka membeli sandal tidak dengan harga semahal itu. Alah sia, sandal sarua jeung motor hargana. Malah ada yang menyeletuk seperti ini juga. Dan rata-rata di antara mereka juga tidak ada yang mengira harga sandal semahal itu dipakai ke masjid. Apa jangan-jangan memang ada yang mengincar sandalku? Sampai Safiera kepikiran ke sini juga. Tapi teh, Rama rasa enggak ada di sini yang tahu harga sandal teteh semahal itu. Ya mungkin sebagian orang enggak tahu, tapi kan ada juga yang tahu. Dan satu lagi Rama, sandalku itu bagus, jadi walaupun dia enggak tahu harganya, mungkin aja dia ngambil karena dia suka. Tapi kan barang itu juga sudah hilang. Mereka semua juga bingung harus bagaimana. Tapi setahu bapak mah, di sini biasanya nggak pernah ada kehilangan sendal. Ada bapak-bapak yang bicara begitu dan membuat Safiera bersungut juga. Intinya dia kesal karena sandalnya hilang. Lalu sekarang dia harus kembali menggunakan sandal siapa? Ya sudahlah, aku akan mencarinya nanti. Mungkin masih ada stoknya di Prancis. Amit-amit, meni agul nepi ka Prancis. Ditah ngaluarkeun duit 20 juta, jang nyieun sumur ge teu sanggup. Tapi ibunya Rama dalam hatinya juga sudah bersungut seperti itu lagi.
Jadi sekarang teteh maunya gimana? Saat Rama bertanya begini, Safiera tak sengaja membuang wajahnya ke samping kiri. Dan di sana dia melihat seseorang yang pandangannya menyorot pada Rama. Meski tak banyak orang menyadarinya, karena ada beberapa wanita juga di sana. Jadi posisinya memang aman. Kalau orang tidak memperhatikan jeli, mungkin tidak akan tahu dia memperhatikan siapa. Dan ini membuat Safiera mengalihkan pikirannya dari sandal tadi. Mau pulanglah sayang, ucap Safiera dengan senyum yang sudah terurai di bibirnya ke Rama. Oh ya udah teh, kalau gitu pakai. Aku gak mau pakai sandal kamu Rama. Aku mau kamu gendong aku saja sampai rumah. Lagian kan kamu suamiku. Riuh suara orang-orang mendengar ucapan Safiera ini. Ada yang senyum-senyum, ada yang bersiul, dan ada juga yang melontarkan kata-kata manis untuk keduanya. Seakan-akan mereka mendoakan dan juga menggoda pasangan baru ini. Jelas saja Rama jadi kikuk sendiri. Dan tentu saja tidak semua orang di sana bahagia dengan kenyataan ini. Apalagi ketika sudah melihat Rama jongkok dan membiarkan Safiera naik ke punggungnya. Jadi beneran si Endan teh kawina? Uis yang memang masih belum bisa menerima Safiera, jelas saja emosinya semakin tak stabil. Tapi ada seseorang di sana juga yang melipir menjauh sedikit demi sedikit, lalu mengambil sandal dan pergi tanpa diketahui oleh yang lain, karena mereka masih sibuk dengan Rama dan Safiera. Neng, tunggu atuh. Tapi baru semenit dia pergi, sudah ada yang mengejarnya. Wanita itu sepertinya menyadari kepergiannya. Kunaon cek? Maaf Endah tipayun, mules soalna, ucap Endah, mencoba memberikan alibi. Tapi sepertinya wanita yang ada di sampingnya tahu apa perasaannya. Endah, cemburu bukan sama Mang Endan? Endah tak bisa menjelaskan lebih. Dia justru menundukkan kepalanya dengan semua rasa yang tak jelas juga di dalam hatinya. Tapi apa Endah nggak ngelihat kalau kayaknya ini keburu-buru nikahnya? Mungkin bukan jodoh teh, dan Mang Endan kayaknya mah emang bahagia sama istrinya. Hei, sabar heula, ulah berprasangka siga gitu. Belum tentu semua yang kamu lihat itu benar. Kita telusurin lalaunan. Kalau kamu memang sayang dan pengen sama Mang Endan, coba nanti Ece bantu cari tahu. Lagian tadi juga Ece sempat merhatiin Bi Eis. Jika nama Bi Eis nggak suka sama dia tuh. Endah memang tidak bisa menutupi kesedihannya. Dia pun menghapus air matanya yang menetes di pipinya. Mang Endan waktu itu kan bilang sama Endah, katanya dia bakalan kerja di Jakarta dan cari uang buat kuliah supaya bisa satu derajat sama Endah. Dan bisa ngikutin maunya Abah, supaya Endah punya suami yang pendidikannya sama. Ya memang itulah sebetulnya alasan utama Rama pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Dia ingin memantaskan dirinya menjadi suami Endah. Keduanya memang memendam rasa dan saling suka. Jelas saja pernikahan Rama dengan Safiera menyakiti hati Endah yang tidak tahu apa-apa. Dan taunya saat dia kembali ke kampungnya, pria itu sudah menikah. Serasa dipermainkan hatinya. Sabar Neng, mulai besok coba Ece cari tahu sama Bi Eis. Pasti ini semua gak sesuai sama yang kita lihat. Rama itu sepertinya terpaksa sama wanita itu. Lagian orang sebaik Rama mana mungkin cari pemajikan yang gak punya akhlak. Bujuk wanita di samping Endah itu untuk menghibur hati Endah. Jauh atuh kalau dibandingin sama Endah. Udah tenang aja, Ece bakalan bilang sama Bi Eis supaya Mang Endan balikan lagi sama Endah.